Kami menjerit tanpa suara, menangis pun tanpa air mata. Itulah keluhan hati dari kami masyarakat Desa Awero-Mewor. Untuk itu kami datang di sini. Kami ingin sampaikan kepada seluruh stakeholder yang berada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar agar bisa lebih jeli melihat kami yang di pelosok sana. Ya, baik, kami senang sekali Bapak dan Ibu dan teman-teman dari Desa Awero-Mewor, Kecamatan Marlakobar, benar tiba ada di podcast Media TV Tanimbar. Bapak, apa kabar Bapak Ketua BPD dan Ibu? Puji Tuhan baik, Pak. Amin, amin. Oke, saya setelah melihat laporan ini terkait dengan penyalahgunaan kepala desa masalah dana desa. Saya setelah melihat sekitar ini ada beberapa hal yang diselewengkan oleh kepala desa atas nama Albertus Diti. Hal ini sudah jadi pembahasan publik, baik di Pemda maupun di penegak hukum, karena Bapak sudah sebarkan laporan kemana-mana. Dari itu Bapak Ketua BPD, saya minta bagaimana Bapak bisa jelaskan sedikit mengapa sampai harus demikian, sehingga Bapak bisa antar sekian masyarakat datang untuk menuntut kebenaran, karena ini adalah hak-hak masyarakat yang perlu mereka dapat, karena negara memberikan uang ini untuk kepentingan masyarakat. Kira-kira bagaimana, Pak? Baik, terima kasih. Kami sampaikan kepada pimpinan di mana mempertanyakan kami terkait dengan anggaran 2021 ya. Yang jelas kita tahu bahwa ini uang negara diberikan kepada masyarakat. Nama saya Wilhelmus Sikanuan, Ketua BPD Desa Awero-Mewor dan Desa Persiapan Mita, Kecamatan Warmo Barat, terkait dengan anggaran tahun 2021. Segala yang diusulkan lewat Desa Awero-Mewor, Desa Persiapan Mita, anggaran 2021 ketika dicairkan yang sangat fatal ada di dua desa ini, pemberdayaan 28 unit mesin ketinting ditambah dengan 2 unit mesin lampu. Anggaran ini bulan Oktober telah dicairkan anggaran mesin lampu ini. Bukan dua, selain lampu, tapi ketinting juga sudah dicairkan di anggaran. Ketinting itu dicairkan pada bulan Januari tahun 2022. Sementara mesin lampu dicairkan pada tahun 2021 bulan Oktober. Sehingga fungsi kami sebagai BPD, masyarakat mempertanyakan kami, kenapa sudah dicairkan barang tersebut yang didana lewat dana desa, kenapa tidak ada? Sehingga dalam hal ini saya juga merasa tugas ini yang diberikan oleh masyarakat ke saya harus punya sikap ini, sehingga saya buka pertemuan. Saya mengundang perangkat desa BPD dari Desa Persiapan Mita, ditambah dengan perangkat Desa Awero-Mewor dan BPD Awero-Mewor untuk melihat hal ini. Kenapa proses ini sampai detik ini belum ada? Sehingga saya harus sikap ini karena tugas dan tanggung jawab saya
sebagai BPD. Kemudian ketika pertemuan, poin-poin yang telah kami sampaikan lewat laporan ini, semua sikap ini dan tuntutan keras dari Desa Persiapan Mita, Bapak Ketua BPD harus lapor ini ke kabupaten. Saya juga tidak tinggal diam, harus sikap ini karena anggaran sudah selesai dicair. Jadi seperti lampu dan mesin ketinting ini sudah dicairkan. Mungkin ada beban lain juga, ada dana lain juga yang sudah dicairkan. Ya, namanya sudah di SPG-kan, tapi barangnya tidak ada. Tidak ada, Pak. Sehingga hal ini menjadi temuan, sehingga dari Desa Persiapan Mita, Pak, membuat penegasan kami DPD, sehingga pasti kami ambil langkah, Pak. Saya tidak mau harus Ya. karena Jadi ini ya sekarang Bapak orang sudah naikkan berita ini, Bapak dong sudah naikkan berita ini. Kemudian ada tanggapan serius dari pihak pemerintah daerah tidak? Awalnya kita lapor ke camat dulu, Pak. Ya. Hasil temuan kemarin seperti telah kami sampaikan, kita ikut. Apa responnya camat? Ya, responnya 2 hari Bapak Camat bersama pegawai kecamatan mereka turun. Ketika melihat laporan ini, semua pada betul. Akhirnya saya merasa dan masyarakat tidak puas. Datang kembali ke saya sebagai pimpinan BPD menyampaikan supaya harus tingkat ini lanjut ke kabupaten. Sehingga Pak saya juga ambil langkah. Itu Saya atas rekomendasi camat juga. atas ini temuan ini, Pak. Ya, artinya camat sudah temuan, lalu rekomendasi camat juga untuk hari ini kalau proses ke kabupaten. Tidak ada, tapi itu semua karena tuntutan keras masyarakat, Pak. Jadi saya tidak tinggal diam. Walaupun belum ada rekomendasi dari camat, tetapi saya prihatin ke masyarakat orang banyak. Pasti saya lanjut. Akhirnya proses ini lanjut, Bapak. Awal kita masuk ke kabupaten, proses pertama kita masuk ke kejaksaan. Kemudian Polres, Ketua DPR, Inspektorat, bahkan Dinas BPD, kita punya laporan semua sudah masuk, Pak. Ketika kita di kejaksaan, mereka sampaikan bahwa 3 ini kerjasama, Inspektorat, Kejaksaan, Polres, sehingga Bapak dengan Ibu kembali ke sana. Jadi diarahkan oleh kejaksaan dan kepolisian bahwa dia harus kembali ke Inspektorat. Inspektorat. Betul, Gitu. itu diarahkan. Sehingga saya jawab pasti kita ikut karena itu aturan. Baik. Nah, sekarang ini Bapak Bongsu berada di kabupaten ini. Kira-kira tanggapan serius dari pemerintah daerah terkait dengan laporan ini seperti apa? Ya, terima kasih, Pak. Kemarin kita di ruangan inspektur daerah. Tanggapannya dipercepatkan sesuai dengan hasil inspektorat kami, inspektorat hasil pensiun 500 juta sekian. Sehingga jadi dari pihak inspektorat sudah memastikan bahwa hasil pensus itu sudah siap dengan kerugian negara sekian itu. ya sudah Berapa 552 jutaan itu? Iya, Pak. 552 juta ya, kira begitu ya dari hasil pensus. Itu sudah disampaikan langsung oleh inspektorat ke bapak semua begitu. kemarin inspektur daerah menyampaikan ke Irban 3 untuk menyampaikan hasil itu. Itu kira-kira menurut Bapak yang disampaikan berapa itu? Ya seperti tadi disampaikan 500 juta sekian. 500. Ya. Mungkin orang bisa pastikan itu 500 berapa yang masih bisa ingat di benak sesuai dengan penyampaian dari Irban 3. Iya. Sesuai penyampaian dari Irban 3, Pak, dan total anggaran yang salah digunakan oleh kepala desa berjumlah
552.900.000 rupiah. Baik. Kira-kira dari sekian ini Bapak dong kira-kira punya pikiran seperti apa terkait dengan penyalahgunaan dana desa oleh Kades itu apa namanya? Albertus Albertus. Begitu. Bapak harus mensikapi dia seperti apa? Ya saat itu kami menjawab saja letakkan jabatan. Karena ini uang negara Bapak, uang negara. Yang perlu pemerintah daerah sikap ini, perlu diturunkan dari ini. Ini buat rugi negara, rugi desa, dua desa Pak, buat rugi dua desa. Ini zamannya desa membutuhkan ini seperti pemberian. Lalu kemudian Bapak, nanti Ibu tambah ya, tapi Ibu nanti sebentar ya, tapi selama ini kepala desanya ada di mana? Mungkin Ibu bisa jelaskan ya? Kepala desa sesuai dengan kasat masyarakat. BPBD ini sering-sering juga ada ekor-ekor maroko, tapi dari pihak masyarakat kan pasti mulu saja. Jelaskan yang sebenarnya keberadaan Kades selama ini mengakibatkan kecolongan dana sekian besar ini dan tidak melayani masyarakat seperti apa? Ya, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Namun sebelumnya perkenalkan, nama saya Yuliana Kartini Wermasubun. Saya keterwakilan perempuan dari Desa Awerum Ngewur dan Desa Persiapan Bintang. Kami semua perwakilan masyarakat Desa Awerum Ngewur berada di sini berdasarkan laporan dari BPD. Berdasarkan hasil musyawarah dari BPD bersama perangkat desa terkait dengan penyelewengan dana desa yang digunakan oleh Kepala Desa atas nama Bapak Virgo Albertus Virgo Wirditi, menelan anggaran yang sangat besar. Nah, untuk itu kami juga masyarakat tidak merasa senang dengan apa yang telah dilakukan oleh sang Kepala Desa. Kami merasa bahwa di sini kami dirugikan sebagai masyarakat. Artinya keadilan, kesejahteraan itu benar-benar tidak ada di dalam negeri kami yang tercinta. Untuk itu kami hadir di sini dengan berbagai macam jeritan. Kami menjerit tanpa suara, menangis pun tanpa air mata. Itulah keluhan hati dari kami masyarakat Desa Awerum Ngewur. Untuk itu kami datang di sini. Kami ingin sampaikan kepada seluruh stakeholder yang berada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar agar bisa lebih jeli melihat kami yang di pelosok sana. Yang mungkin kami ini dikatakan sebagai desa yang terpencil, yang jauh dari keramaian, Pak. Dikatakan terisolasi. Itulah keberadaan kami di Desa Awerum Ngewur, Pak. Lalu kemudian Pak, keberadaan Kepala Desa di Desa Awerum Ngewur menjelang pencairan baru hadir di desa. Nah, setelah pencairan meninggalkan desa, Pak. Jadi kami tidak tahu, kami ibaratkan seperti anak ayam kehilangan induk, Pak. Terlebih khusus lagi yang saya tekankan di sini, Pak, berdasarkan laporan yang telah kami sampaikan di berbagai macam instansi, Pak, ada salah satu poin yang kami perempuan atau ibu-ibu dasawisma di Desa Awerum Ngewur, kami merasa bahwa tidak diperhatikan atau diabaikan oleh ketua tim penggerak PKK Desa Awerum Ngewur itu sendiri, Pak. Karena hingga kini ibu ketua tim penggerak PKK Desa Awerum Ngewur juga tidak berada di tempat. Selama ini? Iya, selama ini, Pak. Kenyataannya sekarang tidak ada di tempat, Pak. Dan kepala desanya juga bolak-balik, Pak, dari Desa Awear kemudian ke Desa Arui. Itu pun setelah pencairan. Dan jadi gini Bu, jadi dekat-dekat mau pencairan dulu, iya, baru Bapak Kades ini ke sana. Nanti sesudah pencairan, terus dia pergi lah tidak? Kalau sesudah pencairan dia balik lagi ke sana atau dia tinggal di tempat di Arui dulu? Balik lagi, Pak. Oh, dia balik Tapi lagi. iya, kesannya pulang balik Pak. Dan yang perlu saya sampaikan di sini, Pak, jujur belum ada rapat perdana yang dari sejak dilantik hingga sampai dilantik hingga kini, Pak, belum ada rapat rapat perdana. perdana di Iya, desa. belum ada rapat perdana di desa bersama masyarakat, Pak. Lalu kemudian ibu ketua tim penggerak juga kami merasa bahwa dia tidak pernah ada untuk kami karena tidak pernah berdiri sama-sama dengan kami kaum perempuan di Desa Awerum Tapi Ngewur. Ibu tahu, persis di situ ada anggaran PKK tidak? Ada, Pak. Jadi kita berapa banyak itu?
18 juta Pak. Itu ibu sudah memanfaatkan uang itu atau bagaimana? Untuk tahapan 2023 Pak, sesuai laporan yang kami masukkan, itu 2021, mohon maaf Pak, untuk tahap 2 dan tahap 3 tahun anggaran 2021 Pak, insentif dari PKK itu tidak tersalur dengan benar Pak. Sampai hari ini? Sampai hari ini Pak. Maka dari itu kami masukkan juga di dalam laporan. Selama ini ada kegiatan PKK apa saja di kampung? Ada kegiatan PKK, tapi itu selalu diwakili. Ketua tim penggerak PKK-nya tidak pernah ada Pak. Kegiatan itu jalan, dana itu apa dipakai untuk pelaksanaan kegiatan atau bagaimana? Untuk kegiatan dimaksud Pak, dana dipakai. Nah, Tetapi insentifnya itu besar berapa yang dipakai untuk kegiatan di PKK? 1 juta satu kelompok kasus. Oh, jadi dari 18 juta satu Iya. dasawisma hanya 1 juta ya? 1 juta disalurkan ke masing-masing dasawisma. Ada 4 dasawisma di desa Jadi Pak. satu kali lepas untuk kegiatan PKK hanya 4 juta saja yang untuk tersalur ke tempat. masing-masing dasawisma. Sedangkan yang lain tidak Yang tahu. lain tidak tahu, termasuk insentif dari badan pengurus PKK itu sendiri. Tidak ada juga Iya. sampai hari ini. Dan belum pernah saya terima sampai hari ini. Iya. Insentif tidak pernah diterima Pak. Tetapi kegiatannya itu berjalan Pak. Ya, tapi berjalan hanya perwakilan, tapi pimpinannya tidak ada. Pimpinannya tidak ada Pak. PKK Iya. Tidak ada. Tidak ada Pak. Ya, padahal waktu dilantik itu harus bagaimana ya? Kalau PKK harus mendorong dasmawisma yang ada supaya dia bisa berkembang sebagaimana mungkin yang di pemerintah daerah ini dan pemerintah negara. Ya, kira-kira Bapak Ketua DPD, selain itu mungkin ada kelemahan-kelemahan yang dilakukan oleh kepala desa. Selama ini Kades tidak pernah bertah di desa Bapak, di desa Awer Rumero. Itu masyarakat seperti apa Pak? Ya, terima kasih terkait dengan Kades tidak betah di desa karena satu istrinya dari Rui, orang Rui. Dan mungkin itu menjadi latar belakang sehingga beliau tidak betah di desa. Tapi secara tugas jadi pimpinan harus di desa Pak. Ini sangat meragukan ya. Ini sangat meragukan. Kami sangat meragukan. Meragukan sama sekali. Jadi seperti di sini lampu 2 buah, mesin ketinting, rumah layak huni, pinjaman uang tunai BLT, dana BUMDes, pakaian BPD dan perangkat desa, ATK, BPD, pengembangan pelayanan komunikasi kerohanian, insentif PKK, bahan kayu 2 buah, rumah layak huni. Ini benar-benar tidak tersalur semua. Ya, terima kasih Pak. Ya, laporan yang ada bahkan di pemerintah daerah memang itu jelas, laporannya jelas. Tidak tersalur, Pak. Tidak tersalur. Sehingga seperti kami sampaikan tadi, tugas BPD, jadi kita harus lanjutkan ini. Nah, laporannya sudah masuk ke semua instansi Pak. Kemudian sesuai dengan data dari keluarga desa persiapan Mitak dan Awer karena temuan ini, maka mereka buat penolakan Pak. Mereka buat penolakan. Jadi kita lanjut berdasarkan kinerja kepala desa tidak punya perhatian sesungguhnya kepada masyarakat. Saya lihat di media podcast Tifo Tanimbar ini ada sejumlah masyarakat buat penolakan terhadap kepala desa. Ini benar atau tidak? Atau rekayasa ini Bapak? Ya, ini betul sekali. Ya, ini tidak mungkin kita tanda tangan ini. Namanya rekayasa enggak Pak. Ini betul. Nah, ini betul. Jadi mereka juga punya perhatian sungguh bahwa mereka tidak setuju lagi kepala desa ini harus ada di Ya, sana. nyata dan jelas Pak. Sesungguhnya mereka buat penolakan. Dan bukan hanya di ini, semua instansi. Ada data yang ini. Data ini akurat. Dan tuntutan keras dari desa persiapan Mitak, dia harus letakkan jabatan. Karena salah gunakan dana ini, negara punya dana. Dikasih ke masyarakat desa Awer dan Mitak untuk melengkapi faktor kemiskinan yang ada di desa persiapan Mitak dan Awer, tapi tidak membuat kemiskinan melonjak naik Pak. Oh, jadi mereka karena melihat dengan adanya keterbatasan pelayanan itulah maka kemiskinan tetap di desa itu tetap dia tidak berubah malah semakin menambah. Gitu. Menambah Pak.
Saya pikir demikian, dan kepada pemerintah daerah pada kesempatan ini kami dari media TV Tanimbar bermohon dan berharap kepada pemerintah daerah agar laporan yang disampaikan oleh Ketua BPD, perwakilan perempuan dan sejumlah pendamping Ketua BPD yang dari Desa Awer Rumgiur, Kecamatan Luar Lebobar yang sementara ada di Kota Somlaki dan sekitarnya. Mereka punya harapan terakhir adalah bagaimana laporan ini secepatnya disikapi, dan permintaan mereka adalah segera mewujudkan harapan mereka demi menyukseskan atau memuluskan laporan dari masyarakat Desa Awer Rumgiur ini. Demikian harapan ini senantiasa dapat didengar oleh sekian banyak, teristimewa bagi orang-orang yang berkepentingan dalam menangani kasus-kasus korupsi di daerah ini, agar tuntaskan sikap yang dilakukan oleh Ketua BPD dan teman-temannya yang sementara berada di Kota Somlaki. Istimewa kepada pemerintah daerah, dalam hal ini inspektur daerah, dan mungkin seandainya tidak dapat diselesaikan maka bisa dilanjutkan dalam proses hukum selanjutnya terhadap pimpinan kepala desa yang sengaja merongrong uang negara kepada masyarakat di Desa Awer Rumgiur. Saya pikir terima kasih Bapak Ketua BPD dan Ibu sebagai perwakilan dari Desa Awer Rumgiur sudah boleh ada di podcast di Tanimbar, dan kita tetap sikapi sesuai dengan tugas dan kewajiban kami dari sisi media. Selamat siang, sampai jumpa. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.